Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Hikmawati. Irregular number, age 0120326. Class C English Education. Subject Intermediate Grammar. Lecturer Mr. Adisma, SPD MPD, West Sulawesi University. Apa itu modal auxiliary? Modal yang akan saya bahas di video ini bukanlah modal investasi seperti yang ada di dalam dunia ekonomi, melainkan kata kerja bantu dalam bahasa Inggris. Ada banyak jenis kata dalam bahasa Inggris yang telah kita pelajari sebelumnya, seperti kata hubung, kata sifat, kata keterangan, kata benda, kata kerja, kata depan, dan lain sebagainya. Namun, kesemua kata tersebut belumlah cukup. Oleh sebab itu, saya akan menjelaskan satu jenis kata lagi, yaitu kata kerja bantu atau modal. Modal auxiliary verb atau secondary auxiliary verb yang merupakan kata kerja yang memberikan arti tambahan pada main verb dalam kalimat yang berfungsi untuk mengekspresikan yang pertama, willingness, kemauan, yang kedua, ability, kemampuan, yang ketiga, necessity, kebutuhan, yang keempat, possibility, kemungkinan. Modal auxiliary verb memiliki beberapa variasi, contohnya seperti can or could, may or might, must, shall or should, will or would. Yang akan saya jelaskan berikut ini, pertama, can. Can merupakan auxiliary verb yang menyatakan kemampuan, ability, possibility, kemungkinan, permission, izin, dan biasanya kan dapat diartikan dengan kata dapat atau bisa. Contoh, ability, I can do anything if I want. Possibility, this coffee can be yours. Permission, can I join this party? Yang kedua, could. Could auxiliary verb yang merupakan bentuk past tense atau bentuk lampau dari can yang berfungsi adalah sama-sama menyatakan kemampuan, ability, possibility, kemungkinan, permission, izin. Dan could dapat diartikan dengan kata dapat atau bisa. Contoh, ability, Vestia could come here if she was not busy. Possibility, the free cinema tickets could be ours if we come to the mall yesterday. Permission, could I join this game? Yang ketiga, may. May merupakan auxiliary verb yang menyatakan permission, izin, dan probability, kemungkinan di dalam kesempatan. Dan may dapat diartikan sebagai kata mungkin atau bahkan. Contoh, permission, may I go to the supermarket with my friend's dad? Probability, my brother and I will buy a coffee if we have visited our daddy maybe. Yang keempat, might. Might merupakan auxiliary verb yang bentuk past tenses atau bentuk lampau dari may yang menyatakan permission, izin, dan probability, kemungkinan di dalam kesempatan. Dan might dapat diartikan sebagai kata mungkin. Contoh, probability, I might do this report alone if you did not come. Yang kelima,
Must. Must merupakan auxiliary verb yang menyatakan kebutuhan, necessity, dan kesimpulan yang logis. Logical conclusion yang kejadiannya bisa telah terjadi. Even in the past, sedang terjadi. Even in the present, dan menyatakan suatu kejadian yang berulang. Even the repeat. Dan must dapat diartikan dengan kata harus atau pasti. Contoh, necessity. You must be here by now. Logical conclusion. Even in the present, David is not in her dates now. She must be going somewhere. Logical conclusion. Even in the past, I don't see Mr. Prabowo. He must have left early. Logical conclusion. Even the repeat. Afira is always look healthy and slim. She must exercise a lot. Yang keenam, shall. Shall merupakan auxiliary verb yang berfungsi menegaskan masa mendatang atau future emphasis. Dan shall dapat diartikan dengan kata akan. Contoh, future emphasis. Mr. Basuki shall come tomorrow. Yang ketujuh, should. Should merupakan auxiliary verb yang menyatakan prediksi or predikal, saran, advice, dan kewajiban, obligation. Dan shall dapat diartikan dengan kata seharusnya. Contoh, prediction. If Mr. Susilo Bambang Yudhoyono meet Mr. Jokowi in the Polar State Salt, take about the stage. Advice. The student shall study hard if they want to pass the examination. Obligation. If you found my book, you shall tell me. Yang kedelapan, will. Will merupakan auxiliary verb yang menyatakan masa yang akan datang atau future. Dan will dapat diartikan dengan kata akan. Contoh, future I will go to the campus tomorrow. Yang kesembilan, would. Would merupakan auxiliary verb yang berfungsi untuk menyatakan keadaan atau kondisi yang sebenarnya. Factual condition, baik itu berupa kondisi yang kemungkinan akan terjadi, possible result, maupun kondisi yang akan berubah di masa lampau, probably change in the past result. Dan would dapat diartikan dengan kata akan. Contoh, factual condition, possible result. If we want to Bali, we will enjoy more our holiday. Factual condition, probably change in the past result. If Luffy had much money, she would have bought many things. Perlu diingat, apabila menggunakan modal dalam kalimat, maka tidak dapat digunakan modal yang lainnya. Contoh, I will can. Salah. I will be able. Benar. Perhatikan contoh apabila kita ingin menambahkan kata can setelah auxiliary modal verb. Modal auxiliary verb tidak bisa diberikan penambahan s atau ed. Contoh, he can. Salah. He can. Yes, benar. Meskipun he, she, dan it adalah pronoun yang kata kerjanya harus diberikan tambahan s atau es, namun hal ini tidak berlaku dengan modal sama juga dengan halnya ed. Setelah modal auxiliary verb tidak boleh diikuti kata to. Contoh, I can't to go. Salah. I can go. Benar. Baiklah, saya akhiri dulu penjelasan mengenai modal auxiliary verb dalam bahasa Inggris. Saya berharap
Penjelasan yang saya berikan di video kali ini dapat dengan mudah dipahami. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.